Dari beberapa sahabat Nabi yang kita kenal, salah satunya yang pernah menjadi khalifah menggantikan kepemimpinan setelah kepergian Nabi adalah Utsman bin Affan. Beliau adalah sosok khalifah ketiga setelah Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang naik meneruskan pemerintahan adil dan sejahtera. Utsman bin Affan yang lahir pada tanggal 17 Juni 579 Masehi adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 Masehi hingga 656 Masehi dan merupakan Khulafaur Rasyidin yang paling lama memerintah. Seperti dua pendahulunya, Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat utama Nabi Muhammad SAW. Perkawinannya yang berturut-turut dengan kedua putri Nabi Muhammad dan Siti Khadijah membuatnya mendapat julukan Zunnurain, artinya pemegang dua pelita. Selama masa pemerintahannya, pemerintah Muslim memperluas wilayahnya ke Fars pada tahun 650 Masehi dan sebagian Khorasan pada tahun 651 Masehi. Penaklukan Armenia telah dimulai pada tahun 640 Masehi. Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyam bin Abdumanaf bin Quraisy bin Kilab. Utsman lahir dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi al-As dari suku Umayyah dan dari seorang ibu yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdus Sam, suku Quraisy yang kaya dan dihormati di Mekah. Utsman memiliki seorang adik perempuan yang bernama Aminah. Dia terdaftar sebagai salah satu dari 22 orang yang berada di Mekah yang bisa menulis. Ayahnya Affan meninggal di usia muda saat bepergian ke luar negeri, meninggalkan warisan yang penting bagi Utsman. Dia menjadi pedagang seperti ayahnya dan bisnisnya berkembang pesat, menjadikannya salah satu orang terkaya di kalangan suku Quraisy. Utsman bin Affan lahir pada tahun 574 Masehi dari Bani Umayyah. Utsman lahir di Thaif. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai Muslim yang pada saat perang Zati Riqa yang berkecamuk dan perang Qatfahan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengobarkan panji perang. Utsman diyakini sebagai wali kota Madinah. Selama perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 950 unta dan 70 kuda, ditambah sumbangan pribadi sebesar 1000 dirham untuk perang Tabuk, yang nilainya sepertiga dari biaya perang. Utsman bin Affan juga menunjukkan kedermawanannya dengan membeli mata air bernama Rumah dari seorang laki-laki suku Khifar seharga 35 dirham. Ia mendedikasikan sumber daya air untuk kepentingan masyarakat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga menyumbangkan gandum yang diangkut dengan 1000 ekor unta untuk membantu yang membutuhkan pada musim kemarau. Dia adalah raja pertama yang memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah, karena semakin banyak umat Islam yang mempraktikkan rukun Islam kelima, yaitu haji. Dia menciptakan ide kebijakan keamanan untuk rakyatnya, pembangunan gedung khusus untuk pengadilan dan putusan perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid, mengembangkan pertanian, menaklukkan beberapa daerah kecil di sekitar perbatasan seperti Suriah, Afrika Utara, Persia, Khorasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan membentuk angkatan laut yang kuat. Karya terbesarnya adalah ketika ia memperlakukan kebijakan pengumpulan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman bin Affan banyak mengganti gubernur daerah yang tidak layak atau tidak kompeten dan menggantinya dengan yang lebih amanah. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mendakwahkan Islam, Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Setelah melakukan perjalanan bisnis ke Syria pada tahun 611 Masehi, Abu Bakar mendatangi Utsman bin Affan untuk mengajaknya masuk Islam. Utsman pun memutuskan untuk masuk Islam dan kemudian dibawa oleh Abu Bakar menemui Nabi Muhammad untuk menyatakan keimanannya. Dengan cara ini, Utsman menjadi salah satu orang pertama yang masuk Islam setelah Ali, Umar, dan Abu Bakar, dan beberapa lainnya. Sejak saat itu, ia tetap setia kepada Nabi Muhammad dan menjadi salah satu sahabat utama Nabi. Setelah menerima ajakan hijrah ke Madinah, Utsman menjadi salah satu orang yang berangkat dan mendampingi Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam hingga akhir hayat Nabi. Utsman bin Affan menerima Islam dengan mudah karena dia mendapat penglihatan seperti mimpi ketika dia kembali dari Suriah. Saat dia berjuang untuk tertidur, Utsman mendengar suara memanggil, "Wahai orang yang sedang tertidur, bangunlah
karena Nabi Muhammad telah muncul di Mekah. Sampai dia kembali, dia belum pernah mendengar tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar yang memberitahunya bahwa dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad dan telah menerima agama baru itu. Kemudian dia membawa Utsman menemui Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan mendengarkan kisah pengalaman Nabi Muhammad dan keadaan di mana kenabiannya diturunkan. Dia segera menerima Islam dan kemudian bergerak dengan sangat mudah di lingkaran sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika pesan Nabi Muhammad mencapai publik, hal itu membuat Mekah kacau balau. Banyak pemimpin takut kehilangan uang. Pesannya yang hanya untuk Tuhan berarti bahwa masuknya peziarah ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti. Penerimaan Utsman terhadap Islam menyebabkan reaksi balik di keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal, tetapi pamannya berusaha menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Ibu dan pamannya ingin dia berhenti memeluk Islam, tapi dia menolak. Utsman juga menghadapi pilihan sulit dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam, dan meskipun dia berusaha meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, dia akhirnya harus menceraikannya. Setelah Umar menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin kedua, Utsman tetap tinggal di Madinah untuk menjalankan bisnisnya dan ikut serta dalam pemerintahan. Berbagai peristiwa ia alami hingga Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah. Setelah itu dilakukan diskusi untuk memilih khalifah berikutnya. Ada 6 kali percalon yang diajukan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Namun Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, meninggalkan Utsman dan Ali sendirian. Setelah dilakukan jajak pendapat, mayoritas menginginkan Utsman menggantikan Umar sekaligus raja ketiga. Maka pada bulan Muharram tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, Utsman bin Affan menjadi khalifah pada usia 70 tahun. Utsman bin Affan memerintah selama 2 periode, masing-masing berlangsung selama 6 tahun. Namun, pada pemerintahan keduanya terjadi pepecahan dan pemberontakan karena posisi strategis dalam pemerintahan diberikan kepada keluarganya oleh Bani Umayyah. Pada tahun 35 Hijriah atau 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman. Namun karena tidak mendapat tanggapan, protes tersebut berubah menjadi pemberontakan yang menggulingkan rezimnya. Utsman dikepung oleh pasukan ini tetapi menolak untuk berperang karena dia tidak menginginkan pertumpahan darah di antara saudara-saudara muslim lainnya. Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia pada tahun 656 Masehi setelah seorang pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk melalui atap dan menemukan kamarnya. Penyebab kematian Utsman bin Affan adalah pukulan di kepala. Riwayat lain berpendapat bahwa pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, Al-Ghafiqi datang bersama 13 orang ke kediaman Utsman. Mereka datang membawa panah yang mempunyai ujung besi, dan salah satu dari mereka pun menikamnya ke kepala Utsman. Mereka pun mengerumungi Utsman dan membunuhnya. Setelah jenazah Utsman sudah ada di rumah selama 3 hari, jenazah Utsman dibawa ke Jannat Al-Baq. Tubuhnya dikuburkan oleh Hasan, Husain, Ali, dan lainnya. Itulah tadi sejarah singkat mengenai kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.